terlalu banyak dan bahkan sangat banyak nikmat yang telah sampai kepada kita. Salah satunya adalah nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat kemampuan kita kembali melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur. Salawat serta salam juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu mendawamkan salawat atasnya, sehingga di yaumul hisab kelak beliau memberikan syafaatnya kepada kita dan kita dijauhkan dari azab neraka. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa di hari Senin kajian singkat dengan tema tasawuf, topik-topik di sekitar kehidupan dan impian yang biasa tertulis dalam literatur tasawuf. Pada minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang posisi manusia di dunia ini, baik tujuan juga kemana ia akan pergi dan kembali, lalu apa yang harus diperbuat selama berada di tempat atau rumah singgah di dunia ini. Jamaah rahmatullah, untuk kajian singkat sofistik siang hari ini akan sedikit membahas tentang doa yang biasa tertulis dalam literatur tasawuf. Ada dua komunikasi antara khaliq dan makhluk. Kalau komunikasi itu dimulai oleh sang khaliq ketika ia mendengar hamba-hambanya lalu berbicara kepada hamba-hambanya, itu disebut sebagai wahyu. Tetapi jika interaksi atau komunikasi tersebut dimulai oleh makhluk atau manusia yang membuka pembicaraan itu, manusia yang membuka interaksi itu, disebut sebagai doa. Wahyu dan doa adalah dua hal yang sangat substansi dalam agama monoteisme. Dalam agama Islam, wahyu itu sangat substantif karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya melalui wahyu. Kemudian doa di dalam agama Islam juga disebutkan sebagai hal yang sangat substantif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di salah satu ayat dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, menyembah atau beribadah kepadaku. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa doa adalah sumsumnya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Artinya doa adalah otaknya ibadah, substansinya ibadah. Kalau dua hal ini kita kaitkan, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian hadis yang satu lagi menyebutkan bahwa sesungguhnya doa itu adalah mukhul ibadah atau otaknya ibadah.
berarti kita diciptakan di dunia ini untuk berdoa. Jadi kalau kita mengikuti alur dua hadis tadi, bahwasanya Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Kemudian hadis selanjutnya menyebutkan bahwa doa adalah sumsumnya ibadah atau otaknya ibadah. Berarti kalau kita menyimpulkan dari dua hadis tersebut bahwa sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi ini untuk berdoa, untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Doa di dalam bahasa Arab atau doa itu berasal dari kata da'a yad'u doa. Da'a yad'u doa itu artinya memanggil. Jadi doa itu adalah panggilan. Jadi sesungguhnya doa itu adalah panggilan. Sekarang doa panggilan itu apakah panggilan dari kita atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Doa itu coba kita berenung sejenak. Apakah doa itu adalah perintah dari Allah yang supaya kita memanggilnya, atau doa itu adalah yang kita saja sebenarnya yang memanggil Allah dan kita memulainya? Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita telah lagi dalam salah satu surat Allah, dalam satu ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Panggillah aku, maka aku akan menjawab panggilanmu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu memerintahkan kita untuk memanggilnya. Doa yang kita lakukan atau doa yang adalah panggilan kita pada Allah atau kita memanggil Allah, sebenarnya itu adalah respon dari perintah yang tadi. Allah dulu yang memerintahkan kita untuk berdoa, lalu kita menjalankan perintah itu, menjawab perintah itu. Jadi sebenarnya doa itu adalah respon dari perintah yang telah terlebih dahulu diperintahkan kepada kita. Jadi doa itu sebenarnya adalah reaksi dari perintah Allah yang memerintahkan kita untuk memanggilnya. Ud'uuni di situ adalah kata kerja perintah. Panggillah aku. Panggillah aku. Kata kerja perintah. Panggillah aku. Ud'uuni astajib lakum. Panggillah aku atau berdoalah kepadaku. Aku akan menjawab panggilanmu. Selama doa itu ikhlas, Allah berjanji akan menjawab doa yang dipanggil dengan hati yang ikhlas. Manusia menyapa Tuhannya dalam doa dan berharap mengabulkan keinginannya. Reaksi Tuhan terhadap doa diungkapkan dengan kata ijabah atau jawaban, atau yang artinya menjawab atau mengabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyatakan hal tersebut, ud'uuni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku akan menjawab doa. Kemungkinan terkabulnya doa menjadikan fenomena ini sebagai pusat kehidupan spiritual. Secara total, eksistensi seseorang yang beragama itu adalah di dalam doa itu, karena dia sudah memulai komunikasi dengan, artinya dia memanggil Tuhan. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu secara definitif juga, atau dalam istilah bahasa, sholat itu artinya juga doa, memanggil. Ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan ayat aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sesungguhnya sholat itu juga adalah zikir yang fungsinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari, pagi, siang dan malam,
tentu itu adalah pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak atau amalan dalam sehari-hari kita. Kalau kita renungkan, misalnya kita mulai dengan sholat subuh. Sholat subuh selesai. Jadi sholat tadi yang akhir sholat tadi zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti subuh kita mulai mengingat Allah. Subuh kita mulai dengan sholat subuh yang artinya mengingat kepada Allah. Setelah sholat subuh kita mulai beraktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Kemudian sholat zuhur datang, kita sholat lagi, kembali mengingat Allah. Dari antara subuh dan zuhur, perbuatan dosa yang telah kita lakukan, atau ada hal-hal yang tidak berkenan, atau hal-hal yang memang kemudian kita mengingat Allah di waktu zuhur dan memohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai di zuhur. Kemudian sholat zuhur sampai asar, di tengah antara zuhur, di waktu antara zuhur dan asar, ada hal-hal yang kita buat yang kemungkinan itu adalah potensi dosa yang kita lakukan. Kemudian apapun itu yang sebenarnya atau dalam diri kita merasa itu adalah perbuatan dosa, atau bahkan kita tidak sadar kalau itu dosa, ketika asar datang kita kembali mengingat Allah, memohon ampunan. Sampai begitu juga datang maghrib. Jadi antara asar dan maghrib segala perbuatan dosa yang kita lakukan sadar atau tidak sadar, kita memohon ampun kepada Allah di waktu maghrib. Kemudian maghrib lagi, antara maghrib dan isya 1 jam itu, adakah atau ada di antara perbuatan-perbuatan kita yang sadar atau tidak sadar ternyata itu adalah perbuatan dosa, kita mengingat Allah lagi kembali di sholat isya. Begitu sepanjang hidup kita mulai balik, kewajiban itulah yang kita lakukan sampai insya Allah mati, dan semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi aqimis sholat dan zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu kembali kepada doa atau panggilan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga adalah inti atau substansi kenapa kita diciptakan. Ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian ada hadis menyebutkan bahwa otaknya ibadah atau sumsumnya ibadah adalah doa. Jadi kita diciptakan di dunia ini sesungguhnya untuk berdoa, untuk memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata panggilan itu juga adalah respon dan reaksi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dulu, Allah yang memulai. Ya, Allah yang memulai kita untuk meminta kepada kita, untuk memerintahkan kepada kita supaya kita memanggilnya. Lalu doa itu adalah respon dari perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari dua hal tersebut, artinya manusia secara umum, ya, di dalam Al-Quran disebutkan ada satu posisi manusia itu sama di mata Tuhan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hal tersebut, bahwasanya Aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Di dalam posisi ini kita sama semuanya. Dan seluruh manusia di muka bumi ini sama semuanya di sisi Tuhan. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa semua manusia itu sama karena diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ada hal yang universal yang didapat di hadapan Allah kita ini atau manusia ini sebenarnya sama. Tetapi setelah ayat tersebut menyatakan yang membuat kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketakwaan kita. Indallahi atqakum disebutkan. Ya, yang pertama tadi sifat kita sebagai manusia biasa, secara universal kita sama semuanya, tapi yang membedakan
di antara yang sama semua itu dalam satu sisi kita sama, tapi yang ada hal yang bisa membedakan kita yaitu ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan secara singkat ini mendapat manfaat bagi saya sendiri juga jamaah sekalian insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi